Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Bapak Ibu jamaah sholat Isya yang kami hormati, marilah dalam kesempatan ini kita tak bosan-bosannya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai detik ini masih memberikan kita kesempatan untuk meningkatkan nilai keimanan dan ketakwaan kita, sehingga kita bisa menjalankan segala perintah dan menghindari segala larangan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada beliau Rasulullah Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga dan penganut-penganut setianya. Bapak Ibu sekalian, ini adalah malam terakhir kita di bulan Ramadan. Yang ini belum tentu kita jumpai yang akan datang. Makanya kita patut bersyukur sedalam-dalamnya, karena di bulan ini sebagaimana yang kita pahami bersama bahwa bulan ini penuh dengan keberkahan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala amal ibadah kita dilipat gandakan, mulai dari amal yang bersifat maghdhah maupun yang ghairu maghdhah. Bapak Ibu sekalian, ini kesempatan juga tergantung kepada kita sekalian. Apakah kesempatan ini kita gunakan sebaik-baiknya atau sebaliknya. Tetapi saya percaya yang hadir ini termasuk yang menggunakan dengan sebaik-baiknya, karena sampai malam ini masih bertahan di masjid dalam keadaan berjamaah. Akan tetapi yang di luar juga bukan berarti mereka tidak menggunakan sebaik-baiknya, tetapi mungkin beliau-beliau yang di luar itu menggunakan waktu yang lain untuk mengisi bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang kedua yang sebagaimana kita pahami adalah bulan maghfirah. Bapak Ibu sekalian, maghfirah ini sangat penting untuk kita semua, karena dengan maghfirah itu kita terhapus dosa-dosa yang telah kita perbuat, baik yang kita sengaja maupun yang tidak sengaja, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Kalau ini bisa dihapus di bulan ini, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung. Sebagaimana yang sering kita dengar, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Juga man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Pertanyaannya, dosa apa yang kira-kira dihapus oleh Allah kepada kita masing-masing ini, baik yang sudah kita lakukan maupun yang akan kita lakukan, karena sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah itu. Maka ini sangat bergantung dari kesungguhan kita dalam rangka mansoma tadi, juga mangkoma. Sebesar apa kualitas saum kita, puasa kita,
Semakin berkualitas maka dosa yang tergolong agak berat itu bisa dihapus. Begitu pula kalau mangkoma kita, tarawih kita, qiyamul lail kita di bulan Ramadan semakin berkualitas, maka dosa kita juga yang sifatnya berat itu bisa dihapus juga. Maka kita harus berlomba-lomba dalam hal ini. Bapak Ibu sekalian, kesempatan ini harus kita yakini bahwa kesempatan yang sangat baik untuk kedua hal itu, melipat gandakan segala perbuatan baik yang itu tidak kita bisa hitung, karena itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah yang ampunan dari Allah itu. Maka ketika kita menjalankan apapun rangkaian ibadah di bulan Ramadan harus dengan penuh kesadaran, penuh dengan jiwa yang walaupun dalam tanda kutip terpaksa harus kita lakukan. Sebagaimana yang sudah kita dengar, kita lebih baik terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Itu harus kita camkan bersama. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, di 10 hari terakhir itu kita menyediakan masjid ini untuk itikaf. Itu juga dalam rangka untuk meningkatkan kualitas qiyamul Ramadan kita, di mana sebagaimana kita pahami bersama, rangkaian ibadah yang paling bagus adalah sholat. Dan sholat yang paling bagus adalah selain sholat wajib adalah di sepertiga malam terakhir. Dan sholat yang bagus adalah ketika rukuk sujud kita itu lama. Maka Bapak Ibu, misalkan ada imam yang sujudnya agak lama atau rukuknya agak lama, maka nikmati itu, karena itu sarana untuk meningkatkan kualitas sholat kita. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, kita ini selayaknya sudah mulai mengembangkan ibadah-ibadah yang sudah ditentukan oleh Allah. Salah satunya adalah ibadah sholat suruh. Sholat suruh ini bisa kita dapatkan ketika kita sholat berjamaah di masjid, sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian kita berdiam diri di masjid, bisa dengan zikir, bisa dengan baca Quran sampai tiba waktunya terbit matahari. Sekitar 10-15 menit setelah terbit itulah waktu suruh. Kita diperlukan hanya 2 rakaat untuk menyamai pahalanya kita pergi haji, menjalankan ibadah haji dan umroh. Maka kata yang tepat itu eman-eman kalau kita misalkan tidak ada kepentingan lain, keperluan lain, kita setelah jamaah subuh kemudian berlalu begitu saja, padahal di rumah tidak ada kepentingan yang lain. Bila ada kepentingan yang lain, itu ada urusan hal yang lain. Apalagi kalau waktunya misalkan kita pas Ahad subuh, itu biasanya di Al-Mahdi ini kan ada ngaji Ahad subuh. Maka itu ketika selesai pengajian atau kajian Ahad pagi, maka kita laksanakan sholat suruh 2 rakaat itu. Sekali lagi, sholat suruh ini karena pahalanya sungguh luar biasa, sama dengan orang yang menjalankan ibadah haji dan umroh. Bahkan Rasulullah mengatakan,
tammatan tammatan tammatan, sempurna, sempurna dan sempurna. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa di masjid ini takmir akan mengembangkan. Yang kedua hal tadi adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka yang ketiga kita mau menyampaikan bahwa Al-Mahdi dan pimpinan ranting Perumtas Tiga Gerabakan akan mengembangkan di masa-masa mendatang program yang sifatnya sosial kemasyarakatan. Yang pertama adalah koperasi syariah. Koperasi syariah ini sifatnya simpan pinjam, tidak berbunga, tetapi Bapak Ibu kalau misalkan mau berinfak, monggo begitu. Kemudian Bapak Ibu hanya nanti bisa menghubungi pengurus koperasi syariah. Setiap jiwa atau setiap orang bisa daftar. Yang ini nanti keperluannya untuk jamaah juga. Dan ini kalau besar kita berharap mengurangi riba di antara kita. Sementara ini masih kecil, kita berdoa bersama, berusaha bersama agar ini bisa tersosialisasi dengan baik sehingga kemanfaatnya bisa dirasakan oleh semua kita. Yang kedua Bapak Ibu, perlu kami sampaikan, kira-kira 2 bulan yang akan datang kita ini mau Idul Kurban. Sebagaimana yang kita laksanakan tiap tahun, untuk tahun ini insya Allah kita tetap 3 juta untuk per muzaki, untuk per muqarrabin. Jadi bisa didaftar mulai sekarang, bisa nyicil, bisa langsung tunai ke takmir dan panitia. Selanjutnya perlu kami sampaikan, kita juga mengembangkan namanya KLL. KLL ini adalah Kantor Layanan Lasismu. Lasismu adalah lembaga amil zakat, infak dan sedekah Muhammadiyah. Di sini sudah ada dan nanti insya Allah setelah pasca Lebaran kita akan menindaklanjuti orang-orang yang menurut kita perlu bantuan kita, dan itu kita dapatkan dari zakat, infak, sedekah Bapak Ibu sekalian. Makanya bagi Bapak Ibu yang punya kelebihan rezeki dan sudah waktunya zakat, baik zakat mal atau zakat yang lainnya, monggo menghubungi kami semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.